Halo sahabat lantas, bersama saya Brigadir Susan di Lapor NTMC. Tenang, kali ini bukan bahas yang bikin kita overthinking, tapi yang lebih berat lagi, yaitu kendaraan overdimension and overload. Kendaraan kelebihan muatan dan dimensi ini bukan cuma bikin jalanan makin padat, tapi juga over bahaya, dari resiko kecelakaan sampai bikin jalanan rusak. Udah kayak mantan ninggalin luka-luka di mana-mana. Emang ngebales gak? Ngebales mukul gak? Nah, daripada over mikir, langsung aja yuk kita lihat video pelanggaran overdimension and overload dan aksi di lapangan dari sahabat lantas nih. Jangan di skip ya, ini penting banget untuk keselamatan kita semua. Let's go, kita lihat. Nah, laporan yang pertama dari @evi Sri Astuti. Kecelakaan truk tumbang nih Min. Mari kita lihat bersama bagaimana videonya nih. Ada truk. Oke, muatannya banyak banget. Oh. Awas jatuh. Ada ibu-ibu juga ikut kena dampak. Jadi ada satu mobil truk, ada orang yang lagi mau nyebrang, kena semua. Ini nih, untuk para pengemudi truk dan kendaraan berat, yuk lebih peduli lagi nih soal keselamatan di jalan. Nah, pastikan kendaraan dalam kondisi prima sebelum berangkat, mulai dari rem, ban, hingga lampu. Jangan lupa juga untuk cek ulang muatan. Jangan sampai melebihi kapasitas, karena itu sangat membahayakan, apalagi di jalan yang sempit atau menanjak nih sahabat lantas. Kejadian truk tumbang di Kecamatan Balai jadi pengingat bahwa satu kelalaian kecil bisa berdampak besar. Kita semua pasti ingin pulang dengan selamat, jadi penting banget buat menjaga kecepatan, patuhi rambu dan jangan ambil resiko yang gak perlu di jalan. Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada nomor 22 tahun 2009, pada pasal 3110 ayat 1, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 229 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan denda paling banyak Rp1.000.000. Lalu pada pasal 307 menyebutkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 169 ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ingat sahabat lantas, keselamatan bukan cuma soal kita, tapi juga soal orang lain di sekitar kita. Berkendara dengan hati-hati dan bijak bukan kelemahan. Justru itu tanda tanggung jawab. Sama-sama jaga jalanan, tetap aman ya sahabat. Selanjutnya nih dari Mas Biu, katanya Bahaya banget nih Bu Pol. apaan tuh? Mari kita simak bersama videonya. Oke, ada tanjakan guys. Udah tanjakan, menikung, bawahnya beras dalam jumlah banyak sahabat. Sayang banget, sayang. Kejadian seperti ini sebenarnya bisa dicegah sebenarnya ya sahabat. Nah, kelebihan muatan dan akhirnya nggak kuat nanjak lalu terguling menunjukkan bahwa masih ada yang abai soal pentingnya mematuhi batas kapasitas kendaraan. Ini bukan sekedar insiden biasa sahabat, tapi cerminan bahwa aspek keselamatan belum jadi prioritas utama bagi kita. Kalau dilihat penyebab utamanya jelas, muatan melebihi kapasitas dan kurangnya antisipasi di medan tanjakan. Padahal resiko seperti ini sudah sering terjadi dan semestinya bisa dihindari kalau ada kesadaran dan juga disiplin dari awal sebelum berangkat sahabat. Video yang berikutnya masih sama nih Betty, beda tipis. Nah, dari @IG
underscore panjang banget namanya, bukan jalannya yang ekstrim tapi Detik-detik truk muatan tebu ini terguling. Gak lama lagi nih. Udah oleng kiri, kanan, kiri, kanan. Ekstrim jalannya. Beh, wah, parah nih. Ini Udah parah jalanan nih. sempit, muatannya banyak dan jatuh. Guling, Beneran, Waduh. jatuh. Kelihatannya memang terhibur ya sahabat lantas karena ada Guling, kiri kanan. Apalagi supir belakangnya manggil-manggil supir di depan nih. Lihatnya bener sih. Saya menyayangkan terjadinya peristiwa tergulingnya truk di jalan yang sebenarnya lurus dan datar. Kejadian ini menunjukkan bahwa muatan yang dibawa melebihi kapasitas kendaraan hingga menyebabkan truk kehilangan keseimbangan dan akhirnya terguling ke samping. Beruntung tidak ada korban jiwa dan kendaraan di belakang tidak terdampak. Tapi sahabat lantas, peristiwa ini harus menjadi peringatan bagi seluruh pengemudi dan pemilik kendaraan angkutan barang. Kelebihan muatan bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga membahayakan keselamatan kita di jalan. Keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap perjalanan, bukan sesuatu yang diabaikan demi keuntungan sesaat. Sahabat lantas, perlu kamu tahu ini termasuk dalam aturan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada nomor 22 tahun 2009 pada pasal 169 ayat 1, pengemudi dan atau perusahaan angkutan umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan daya angkut, dimensi kendaraan dan kelas jalan. Semoga kejadian ini bisa jadi pembelajaran buat semua pihak, mulai dari pemilik usaha, supir sampai pengelola logistik, untuk sadar soal pentingnya keselamatan ketika berada di jalan. Lanjut lagi, mari kita simak video dari @santau.klw. Makin banyak kendaraan berlebihan muatan di tol, pusing, lihatnya nih pusing. Coba kita lihat ya, mana sih? Oke, wah Tinggi banget ini mas. tinggi banget. Tinggi kayak harapan orang tua. Tinggi banget. Astaga, menjulang ya benar-benar sahabat. Sebuah truk overdimension and overload terekam bebas melaju kencang di jalan tol tanpa hambatan. Sahabat lihat nih, astaga. Meski tidak terjadi kecelakaan maupun korban jiwa, pemandangan ini tetap memicu prihatin kita. Truk dengan muatan dan dimensi melebihi batas seharusnya tidak dibiarkan melaju bebas. Apalagi dengan kecepatan tinggi di luar jalur yang seharusnya aman bagi semua pengguna jalan nih sahabat. Nah, fenomena ini menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap kendaraan overdimension and overload masih perlu diperketat lagi. Keselamatan di jalan tol bukan hanya soal menghindari kecelakaan, tapi juga soal mencegah potensi bahaya sejak dini. Nah, ini juga nih, gak kalah parah nih. Ada video yang kedua dari @tommy.bustomi. Makin lama makin gak bisa dibiarin nih. Mari kita coba, kita simak lagi nih video ini. Apa sih? Gemes banget. Lihat kayak gini ya. Ini berani nih ya. Coba kita lihat. Oh, parah. Ini parah nih. Dari depan, atas, belakang juga masih ampe lewat, oleng. Waduh, iring-iringan. Agak serem gak sih sahabat lihat kayak gini? Ini saat berkendara tapi ada iring-iringan truk overdimension and overload di tol seperti di mana melaju cukup kencang ya sahabat. Meski tidak terjadi kecelakaan atau insiden, kondisi ini tetap menimbulkan kekhawatiran. Truk dengan muatan dan dimensi berlebih bukan hanya melanggar aturan, tapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Nah, pelanggaran seperti ini harus menjadi perhatian serius. Jalan tol didesain untuk kendaraan yang sesuai standar dan jika dilintasi secara terus-menerus oleh kendaraan overdimension and overload, resikonya bukan hanya pada pengendara tapi juga pada infrastruktur jalan. Saya menghimbau kepada para pemilik dan pengemudi angkutan barang untuk lebih disiplin dalam mematuhi batas muatan. Keselamatan di jalan raya adalah tanggung jawab bersama dan ketaatan terhadap aturan adalah langkah awal untuk mencapainya.
Pelanggaran yang melebihi muatan kendaraan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 307. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 169 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Yuk, realisasikan Indonesia menuju zero over dimension and overload. Lanjut terus, lagi nih ada video kiriman dari @lancarjaya57. Katanya ngeri banget lihat ya miring-miring gitu. Ih, apaan tuh miring-miring? Apaan tuh? Yang miring-miring, mana nih yang miring-miring nih? Wah, ini benar-benar sih miring bener ini mah. Bener-bener gini banget nih, gini. Kok bisa ya masih. Astaga, bener-bener. Astaga. Pusing banget ini. Waktu lihat video truk yang muatannya terlalu berat sampai miring banget di jalan raya, saya langsung refleks bilang, wah, ini truk apa main akrobat. Meski belum sampai terguling, kondisi seperti ini jelas bikin khawatir pengguna jalan lainnya. Jalan umum itu ramai, ada pengendara motor, mobil, bahkan pejalan kaki. Kalau truk semiring ini sampai kehilangan keseimbangan, bisa membahayakan banyak orang di sekitar kita nih sahabat lantas. Mengangkut barang itu ada batasnya, baik dari segi berat maupun dimensi. Jangan sampai niat cari rezeki malah membahayakan diri sendiri dan orang lain. Yuk sahabat lantas, kita patuhi aturan muatan kendaraan demi keselamatan bersama. Karena jalan raya bukan tempat uji nyali, tapi ruang bersama yang harus kita jaga bersama-sama. Nah selanjutnya kita lihat lagi nih, tidak kalah serem nih sahabat lantas. Kiriman dari @fumio_prasetya. Katanya kalau roboh nggak usah ditolongin, biar urus sendiri dan merasakan akibat perbuatannya. Andai bisa. Tapi ya nggak bisa, saya polisi. Mari kita lihat lagi videonya. Ya ampun, saya harus menolongnya Pak, nggak bisa dibiarin. Aduh, ini muatannya banyak banget. Oi, kenapa kok masih bisa jalan gitu loh? Sampai kena pohon-pohon di atas, masuk gang-gang sempit juga. Truk bermuatan ini tentu bikin kita ikut was-was ya sahabat lantas. Saya juga kalau lihat kayak gini nih, sangat was-was nih, apalagi kayak Tinggi banget gitu ya. Nah, dalam rekaman terlihat jelas bagaimana kendaraan tersebut kehilangan keseimbangan saat melewati tikungan tajam. Kondisi seperti ini dapat membahayakan siapa saja yang ada di sekitarnya, bukan hanya pengemudinya. Kejadian ini bisa jadi pengingat untuk kita semua bahwa aturan soal batas muatan dan ukuran kendaraan bukan sekedar formalitas saja, tapi soal menjaga keselamatan di jalan. Kalau kendaraan sudah tidak stabil, resiko kecelakaan jadi jauh lebih besar. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada pasal 277 menyebutkan setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak mematuhi kewajiban uji tipe sebagaimana yang dimaksud pada pasal 50 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp24 juta. Wow, besar sekali nih sahabat lantas. Yuk kita lebih bijak lagi dan peduli baik sebagai pengemudi, pemilik kendaraan maupun pengguna jalan lainnya. Keselamatan itu tanggung jawab bersama dan mari kita mulai dari diri kita sendiri. Sahabat lantas, jangan sampai jalanan jadi ajang uji nyali. Kendaraan overdimension and overload itu bukan cuma langgar aturan, tapi juga langgar logika keselamatan. Yuk terus jaga keselamatan bersama, patuhi aturan muatan dan dimensi kendaraan. Karena jalan bukan tempat ugal-ugalan. Ingat sahabat lantas, jadi pengemudi yang bertanggung jawab itu jauh lebih keren daripada viral karena bahaya. Terima kasih buat sahabat lantas yang sudah kirim video laporannya.
Kalau kamu punya laporan serupa, jangan ragu buat kirim lewat DM Instagram ke @korlantaspolri.ntmc dan jangan lupa pantau informasi lalu lintas terkini di website kami di korlantas.polri.go.id. Saya Brigadir Susan pamit undur diri, sampai jumpa di episode Lapor NTMC selanjutnya. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi.